Kalau ngomongin laptop buat gaming, rata-rata harganya puluhan juta. Yang belasan juta juga ada, tapi emang nggak banyak. Makanya kali ini gue mau kasih rekomendasi laptop gaming 13 jutaan dengan spek yang worth it. Yuk kita mulai! Ini adalah Acer Nitro 5 dengan tipe AN51544. Di atas kertas, laptop ini nawarin spesifikasi yang oke dengan desain yang menurut gue masih bersaing, kelihatan cukup sangar tongkrongannya. Ya intinya, kalaupun cuma lihat sekilas aja, kita udah bakal tahu kalau ini adalah laptop gaming. Warnanya hitam solid, lekukan bodinya tegas, dan ada exhaust lubang pembuangan hawa panasnya yang bikin kelihatan tambah gahar. Buat ketebalan laptopnya sampai 23,9 mm dan beratnya 2,2 kg. Menurut gue, dengan dimensi segitu bisa dibilang masih batas wajar buat sebuah laptop gaming ramah kantong. Karena biasanya kalau mau yang lebih tipis tapi tetap kencang, itu harganya juga bakal naik gila-gilaan. Di balik desainnya yang cukup tebal, Acer ngasih input-output yang termasuk lengkap. Di sisi kiri ada dua port USB 3.0 Type A, jack audio 3,5 mm, LAN RJ45 dan Kensington lock. Terus di sisi kanan ada satu USB Type-C, satu USB 3.0 Type A, dan port HDMI. Port yang terakhir itu yaitu power, itu adanya di bagian belakang. Waktu gue buka laptopnya, gue langsung ngeliat layar yang lebih modern karena bezelnya udah semakin tipis. Ukuran layarnya itu 15,6 inci resolusi Full HD, pakai panel IPS, dan support refresh rate sampai 144 Hz dengan respon time 3 ms. Spek layarnya sih udah oke, waktu gue cobain emang tampilannya jelas lebih smooth dibanding 60 Hz. Akurasi warnanya juga bagus, nggak ada masalah. Cuma mungkin nggak enaknya waktu main di bawah sinar matahari langsung jadi kayak mirroring gitu alias mantul. Di bawah layar ada keyboard yang desainnya khas Acer Nitro. Fontnya nggak berubah dibanding Nitro lain, warna keyboardnya hitam dan ada aksen putih di sisi tombolnya. Acer juga ngasih keyboard full dengan numpad di sebelah kanan. Biar makin kelihatan gaming, keyboard Acer Nitro 5 udah mendukung LED RGB 4 zona yang warnanya bisa diganti-ganti sesuai selera. Buat ngatur warnanya juga gampang, tinggal buka aplikasi Nitro Sense, terus langsung pilih aja yang keyboard. Kalau buat touchpadnya sih menurut gue ukurannya standar aja, nggak gede-gede banget. Terus buat akurasi dan kecepatan kursornya juga udah cukup bagus. Paling peletakannya aja nih yang terlalu ke kiri. Jadi waktu gue main game atau ngetik, sering nggak sengaja gerakin kursor. Ngomong-ngomong soal NitroSense tadi, jadi aplikasi NitroSense itu bisa ngatur macam-macam hardware dari Acer Nitro 5. Kayak misalnya kecepatan kipas, keyboard, sampai speaker. Terus juga speakernya itu ada dua yang dipakai teknologi Acer True Harmony yang ditandem sama DTS X Ultra. Waktu gue coba di volume maksimal itu bisa tembus sampai 95 desibel. Menurut gue suaranya tetap kedengeran jelas, cuma detail bassnya itu agak sedikit hilang. Selain NitroSense, ada juga aplikasi Acer Care Center buat ngasih tahu macam-macam info sama update beberapa aplikasi bawaan yang udah diinstal. Teman-teman gak usah khawatir soal OS-nya karena Acer Nitro 5 udah built-in Windows 10 Home dan kita juga udah dikasih gratis Office Home Student 2019. Soal hardware, Acer Nitro 5 yang gue pegang ini adalah seri yang paling tinggi. Terus juga CPU dan GPU-nya itu kolaborasi antara tim merah dan hijau. CPU-nya pakai AMD Ryzen 7 4800H, GPU Nvidia GTX 1650 Ti 4GB DDR6, SSD 1TB dan punya RAM 32GB. FYI, Ryzen 4000 adalah CPU Mobile x86 pertama dan satu-satunya yang udah pakai 7 nanometer. So, kita bakal dapat peningkatan jauh buat performa single maupun multicore. Daya lebih optimal jadi lebih irit baterai, dan support DDR4 3200 jadi lebih ngacir. Ya intinya, Ryzen 7 4800H ini udah top buat multimedia, produktivitas, editing, rendering, sampai main game berat. Buat powernya, Acer Nitro 5 dikasih kepala adapter dengan output 135 Watt. Cukup hemat daya dibanding laptop gaming lain yang rata-rata udah di atas 150 Watt.
Kalau konektivitasnya selain udah didukung Ethernet gigabit, Nitro 5 juga udah support Wi-Fi 6AX. Asal routernya mendukung kecepatan transfer datanya, itu bisa ngebut maksimal. Di atas kertas, rasanya spesifikasi kayak gitu udah cukup mampu buat ngejalanin game AAA atau game kompetitif dengan grafis medium to high. Tapi biar lebih pasti, gue udah ngetes benchmarknya dan beginilah hasilnya. AMD Ryzen 7 4800H ini punya 8 core dan 16 threads dengan base clock speed 2,9 GHz up to 4,2 GHz. Waktu gue tes benchmark rendering pakai Cinebench R15 itu skor CPU-nya tembus 1680 CB. Kalau pakai Cinebench R23, skor CPU multicore-nya itu tembus 9125 poin dan single core 1238 poin. Pas di tes benchmark pakai 3D Mark Times Pi, skor overall-nya itu 4026. DirectX 12 bisa jalan lancar dengan skor CPU 7929, graphics 3705, dan 45 lebih FPS estimasi jalanin GTA 5 Full HD Ultra. Terus buat di tes DirectX 11 pakai 3D Mark Firestrike Extreme, hasil benchmarknya overall itu tembus 4545, Psychic 19840, Graphics 4547, dan 40 lebih FPS buat estimasi GTA 5 Full HD Ultra. Gue juga sempat ngetes benchmark pakai beberapa game yang punya fitur benchmark di dalamnya. Pertama di game Horizon Zero Dawn. Waktu gue jalanin benchmark pakai setting grafis favor performance, dapat rata-rata 59 fps dan skor total 10.797. Kalau settingan ultimate quality-nya bisa dapat rata-rata 40 fps dan skor 7.367. Game kedua ada Gear Tactics. Di sini gue pakai setting ultra, rata-rata fps-nya bisa dapat 46. Kalau grafis medium itu rata-rata fps-nya 95. Kalau dipakai buat editing video seperti biasa, gue pakai Adobe Premiere Pro. Editing sejauh ini sih lancar, terus kalau ekspor video Full HD berdurasi 9 menitan itu cuma butuh kurang lebih ya 8 menit. Biar nggak kepanasan waktu dipakai main game atau editing, Nitro 5 udah punya sistem thermal terbaru 20% lebih baik. Teknologi yang dipakai itu Acer Cool Boost yang punya 2 kipas pendingin di sisi kiri dan kanan sama desain heatsink yang lebih tebal. Buat harga mulai 13,5 juta, menurut gua Acer Nitro 5 AN51544 adalah laptop gaming terjangkau paket lengkap. Spesifikasi yang udah dikasih di atas standar, layarnya smooth 144 Hz, dan yang paling penting ini sih, laptop ini gak gampang panas.